ketika obes, tambah berat badan, maka tulang itu kan penyangga tubuh ya. Bisa bayangkan kalau jenengan badannya dulu ramping, six pack, terus bertambah besar, sedangkan tulangnya masih sama. Kira-kira keberatan apa mboten? Keberatan. Maka biasanya kena gangguan apa? Ada saraf kejepit, ada yang sampai fraktur, terkompresi, sampai akhirnya pakai korset dan sebagainya. Padahal masalah utamanya apa? Berat badan. Karena metabolisme kita nggak bisa ngowahi Bapak Ibu. Yang bisa diowahi adalah aktivitas, kemudian mengurangi asupan, terus olahraga. Sedangkan untuk ibu-ibu, rasanya untuk pengen nambah-nambah bumbu itu masalah utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati segenap jajaran pembina pengurus Yayasan PDHI, yang saya hormati pula Bapak Kapolres, Bapak Kombespol, Bapak Aditya Surya Dharma SIKMH yang nantinya menyusul di tengah-tengah kita, yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggaraan Jamaah Haji Yayasan PDHI beserta dengan Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya menyapa dulu nggih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Enak saya duduk atau enak saya berdiri Bapak Ibu? Berdiri ya. Ya, bismillah. Tambah sehat nanti insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kira-kira di periode-periode ini sakitnya tambah sedikit atau tambah banyak Bapak Ibu? Saya itu kalau bicara harus pakai data katanya. Karena kalau rumah sakit nggak detail, pertimbangan keputusan juga nanti akhirnya banyak masalah. Angka kesakitan ternyata naik Bapak Ibu di bulan Maret ini. Februari kemarin sebenarnya nggak terlalu, tapi begitu masuk Maret, wah luar biasa. Apa Bapak Ibu yang akhir-akhir ini baru muncul? Infeksi apa? Batuk pilek, sampai sesek, terus flu Singapura. Kemudian flu Singapura itu juga mirip-mirip sama cangkrangan, karena dua-duanya sama-sama virus. Kalau cangkrangan itu karena variola, varicella, tapi kalau untuk yang flu Singapura itu biasanya bukan karena paparan infeksi yang dari pernapasan. Jadi ngobrol itu kalau cacar itu biasanya bukan didapat dari senggolan ro kancane itu mboten. Tetapi justru dari ngobrol, komunikasi. Mirip kayak belekan Bapak Ibu. Belekan itu dikiranya nyebarnya gara-gara dulu kalau oh ya belekan itu nganggo kacamata biar nanti enggak melihat kancane kok kacane ketularan goro-goro dipirsani. Itu tidak. Semuanya paparan dari saluran nafas. Batuk, droplet ada nyebar di udara, temennya terpapar. Infeksinya itu masuk, terabsorpsi masuk ke area lokal, mata atau mungkin dari muncul ke kulit. Jadi terkadang kalau ada flu Singapura, ada varicella atau cangkrangan, biasanya harus 7 hari istirahat. Terutama sejak muncul ada pertama kali, itu inokulasinya setidaknya 5 hari. Jadi nanti kulit
ruam-ruamnya kering, itu baru nanti tidak menularkan. Jadi fasenya seperti itu. Terus selain itu apa lagi Bapak Ibu? Yang paling hit saat ini, infeksi apa? Demam berdarah. Jogja itu ternyata nggak separah di daerah Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah itu hampir setiap wilayah dusun itu kondisinya parah itu. Jadi langsung penyebarannya itu cepat sekali. Di Jogja ini alhamdulillah nggak secepat itu. Meskipun sekarang di Jogja ini juga baru banyak. Terus hari ini apa Pak Dokter temanya? Kemarin disuruh membawakan masalah kesehatan. Saya kira kita bicara masalah kesehatan lansia, tapi nanti bebas saja. Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan langsung angkat tangan saja. Nah kita interaktif saja, sambil ngabuburit nunggu buka. Bapak Ibu sekalian, kita pada akhirnya akan menuju tua. Itu sunatullah. Ada dua penyakit menurut Rasulullah yang memang tidak ada obatnya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Tua. Yang satu lagi ajal atau kematian. Terus sekarang banyak dok yang bilang mencegah penuaan. Yang betul adalah menghambat penuaan. Jadi tidak ada yang bisa mencegah penuaan. Yang bisa adalah menghambat penuaan. Caranya gimana Pak Dokter? Berarti saya bisa awet nom terus. Iya. Nanti saya sampaikan datanya Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang tua itu kalau sudah usia sudah lebih dari 60 tahun, itu jenengan sudah bisa masuk kategori lansia, lanjut usia. Sedangkan yang dibilang sehat, jadi sehat itu tidak cuma fisiknya saja yang sehat, tetapi mentalnya. Mental itu apa Bapak Dokter? Mental itu apa Bapak Ibu? Nah kalau saya jelaskan mudahnya, orang gampang nesunan. Kalau diajak ngobrol komunikasi nyambung, itu mental Bapak Ibu. Sehingga mental ini pun bisa terdampak dengan semakin bertambahnya usia. Kok bisa Pak Dokter? Ini terutama ada di fase bapak-bapak itu biasanya pasca pensiun. Kalau ibu-ibu setelah apa Bapak Ibu? Ibu-ibu setelah menopause. Akan kelihatan sekali perubahan jam tidur, perubahan pola makan, perubahan emosi. Sing biasanya diajak ngobrol masalah yang sepele enggak kenapa-kenapa, tapi bisa tiba-tiba sensitif, kan gitu. Nah, sehingga mental ini berhubungan dengan spiritual. Yang biasanya sregep neng masjid, ngajinya rutin dan sebagainya, tapi ketika ada masalah kok jadi kesek, kemudian kok malah justru yang ada cerita seorang lansia ditemukan meninggal di suatu wilayah di karaokean, padahal kesehariannya beliau adalah Pak Haji. Nah, nauzubillah ya Bapak Ibu, itu kena masalah di spiritualnya. Jadi di fase-fase sebelumnya nggak ada masalah, tetapi sejak usia lanjut, manajemen dirinya kurang bagus, akhirnya dampaknya husnul khotimah atau su'ul khotimah kalau di karaokean Bapak Ibu. Termasuk yang terakhir sehat itu juga sosialnya. Kalau sehari-hari sakit, tapi kok saya ini sehat, tapi kalau suruh serawung, mboten purun serawung. Ada acara kumpulan, nggak mau kumpulan. Berarti sehat apa yang bermasalah Bapak Ibu? Sehat sosial. Makanya sehat ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehat itu ternyata dimensinya banyak. Nah, kita kalau lihat zaman tahun 80-an, 90-an, pertanyaannya, lansia kita tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Kalau sebelum lihat grafik ini, kira-kira tambah banyak atau tambah sedikit Bapak Ibu? Tambah banyak. Jawabannya betul. Sampai tahun 2023, saya cek di BPS, 10 orang manusia
satunya lansia. Jadi 1/10 yang ada warga di Indonesia ini, 1/10-nya adalah lansia. Terus saya tanya Bapak Ibu, DIY ini jumlah prosentase lansianya nomor berapa se-Indonesia Bapak Ibu? Nomor 1. Betul, jadi DIY itu sekarang jumlah lansia terbesar di Indonesia prosentasenya 16,69%. Jadi luar biasa sekali untuk warga Jogja ini. Sedangkan angka kesakitan alhamdulillah berkurang. Ini berita baik sebenarnya. Terus di kota sama di desa, lebih banyak lansia di kota atau di desa Bapak Ibu? Di desa. Jawabannya banyak di kota Bapak Ibu. Iya. KC-nya Siti 55,35 sama 44,65%. Padahal kita kalau berpersepsi orang-orang lansia itu di desa lebih banyak, ngeten nggih. Ternyata di kota itu lebih banyak. Nah, terus apa saja Pak Dokter yang keluhan yang sering terjadi di lansia? Nah, nomor 1 apa Bapak Ibu? Sendi. Kalau ibu-ibu di mana nggih? Kalau ibu-ibu sakitnya terutama nggih? Lutut. Kalau bapak-bapak boyok nggih. Nah, kemudian yang kedua, darah tinggi, hipertensi. Yang ketiga, katarak. Tahu Bapak Ibu katarak apa? Mata kabur ya. Nah, nanti saya lihatkan animasinya. Yang ketiga, yang keempat, stroke. Yang kelima, jantung. Yang keenam, gangguan mental emosional. Ternyata masuk ya Pak Dokter ya, yang itu tadi gampang cemas. Kalau cemas hawane marah-marah, susah tidur dan sebagainya. Yang terakhir adalah diabetes mellitus. Karena menjadi tua adalah suatu proses yang alamiah, ini adalah bagian siklus hidup. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita tetap nanti akan lanjut usia. Nah, ini sedikit ilustrasi proses penuaan. Nah, ini kalau dilihat gambar seseorang yang semakin bertambah usia. Rambutnya gimana Bapak Ibu? Yang awalnya hitam jadi putih, nggih. Nah, ketika usia bertambah, ada permasalahan di tulang, ada permasalahan di otot, ada permasalahan di sendi. Kira-kira kalau di area indera juga ada masalah mboten Bapak Ibu? Ini yang paling sering komentar nanti adalah ibu-ibu. Dok, kok masakannya kok kurang asin? Salah yang mumboni atau salah yang ngicipi Bapak Ibu? Karena datanya semakin usia lanjut, sistem indera kita itu semakin berkurang penurunan fungsi. Jadi Bapak Ibu, suatu hal yang lumrah kalau misalkan yang biasanya panjenengan kalau misalkan ikut di Sinoman itu jadi juru masaknya, jadi master chefnya, tapi begitu sudah lanjut usia, yang jenengan rasakan juga rasanya menurun. Ini pasti semua Pak Dokter, tidak semua. 3 dari 10 lansia mengalami penurunan sistem indera, tergantung yang mana. Mirip kayak Bapak Ibu kalau di sini ada yang kalau dengarkan susah boten, tapi ada juga yang boten kan, masih tetap bagus. Begitu juga dengan sistem indera. Indra itu juga kalau kita ngicipi ada yang masih tetap bagus, tapi ada juga yang sistemnya menurun. Entah rasa manisnya yang menurun karena di situ ada reseptor-reseptor yang nangkep asin, manis, kecut. Nah, tapi ada juga yang satu reseptor itu dia tiba-tiba langsung down, turun. Jadi dia nggak bisa membedakan asin sama nggak asin. Terus dampaknya kalau seperti itu kira-kira nambah bumbu lagi enggak Bapak Ibu? Ya, pasti kurang asin, nambah bumbu.
Sudah ngomel, nambah bumbu lagi, nanti ke mantu atau ke putri ini pun. Sedangkan kalau nambah garam, dampaknya ke apa Bapak Ibu? Tensi, betul. Kalau nambah garam, tekanan darahnya naik. Cuma masalah apa? Indra Bapak Ibu. Makanya kita sebenarnya harusnya dilatih mulai dari muda itu terbiasa jangan makan yang terlalu berasa. Karena nanti makin usia bertambah, badan akan semakin gemuk Bapak Ibu. Itu lumrah. Karena metabolisme kita menurun. Pencernaan kita melambat. Dulu mungkin bisa BAB rutin tiap pagi. Tapi ketika usia bertambah, jadi penyerapan nutrisi juga menurun. Makanya kadang kok Pak Dokter saya kok ke belakangnya sulit. Kalau sudah ke belakang sulit, otomatis dampaknya apa? Nambah berat badan. Kalau berat badannya nambah, dampaknya apa Bapak Ibu? Terutama bapak-bapak ini. Boyok Pak. Ketika obes, tambah berat badan, maka tulang itu kan penyangga tubuh ya. Bisa bayangkan kalau jenengan badannya dulu ramping, six pack, terus bertambah besar, sedangkan tulangnya masih sama. Kira-kira keberatan apa mboten? Keberatan. Maka biasanya kena gangguan apa? Ada saraf kejepit, ada yang sampai fraktur, terkompresi, sampai akhirnya pakai korset dan sebagainya. Padahal masalah utamanya apa? Berat badan. Karena metabolisme kita nggak bisa ngowahi Bapak Ibu. Yang bisa diowahi adalah aktivitas, kemudian mengurangi asupan, terus olahraga. Sedangkan untuk ibu-ibu, rasanya untuk pengen nambah-nambah bumbu itu masalah utama. Karena kalau berat badannya nambah, selain tulang tadi sebagai penyangga, kalau ibu-ibu yang paling sulit ngerem apa Bapak Ibu? Hawane pengen jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Akhirnya dampaknya kemana? Lutut Bapak Ibu. Selain itu estrogen juga paling banyak memproduksi cairan-cairan sendi. Jadi ketika menopause, cairan memproduksinya, sinyalnya itu menurun, jadinya akhirnya berkurang. Akhirnya masalah lutut bisa terjadi. Ini masalah katarak Bapak Ibu. Coba ya kita lihat ya. Nah, di mata ini ada kornea, ada celah di sini. Nah, ketika seorang lansia, maka akan ada pengkaburan di area lensa. Nah, di mana itu Pak Dokter lensa itu? Nah, lensa itu di antara sini. Ada pupil, ada irisnya, ada lensa. Nah, ketika katarak itu problemnya ada di sini Bapak Ibu. Kalau punya diabetes, ini akan semakin cepat keruhnya. Kalau sudah keruh gimana ya Pak Dokter ya? Kalau sudah keruh, cahaya bisa masuk nggak Bapak Ibu ke saluran sini untuk bisa ditangkap oleh di saraf-saraf mata? Enggak. Kalau sudah keruh sekali, mata nggak bisa menangkap cahaya, kira-kira sensor-sensornya itu akan mati nggak Bapak Ibu? Kalau nggak bisa membedakan gelap, terang, kemudian maka saraf-saraf itu akan bilang, kamu sudah nggak perlu kerja lagi karena sudah tidak ada cahaya masuk. Jadi sel-sel kita kalau tidak kita gunakan, dia secara otonom, secara otomatis dia akan mengeluarkan perintah untuk kamu nggak usah lanjut kerja lagi. Maka ketika lensa tadi itu buram, maka sel-sel yang ada di belakang itu nanti akan mati. Nah, akhirnya muncul apa? Kebutaan. Jadi dari katarak muncul jadi kebutaan. Oleh karena itu, ketika ada permasalahan visual, sekarang mudah sekali. Ketika ada permasalahan visual, ini adalah katarak, berarti solusinya adalah operasi. Sekarang operasi pun kalau jenengan punya JKN itu tertanggung full Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Dan operasi untuk yang di rumah sakit yang memiliki teknologi VECO, jadi irisan itu sangat kecil sekali, kurang dari 1 mili.
1 mili untuk mengganti lensa yang rusak, diganti lensa yang baru. Dan nanti jenengan akan bisa melihat perubahannya sangat signifikan. Itu teknologi yang baru. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut ketika muncul suatu keluhan. Cukup setiap kali keluhan, penyebabnya apa, nanti segera cari solusinya. Nah, ini masalah terbesar, masalah sendi. Nah, ini kemungkinan yang lutut ini kayaknya. Jadi sendi ini banyak, ada yang bagian ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu. Jadi sendi ini ada ligamen yang menghubungkan tulang atas sama tulang bawah. Di tengah-tengahnya ada celah. Celah ini ada kapsulanya. Di dalam kapsulanya ini, pembungkusnya ini ada cairannya. Kalau jenengan ibaratkan itu oli Bapak Ibu. Oli yang ada di sendi. Kalau olinya bagus, permukaannya masih halus, geraknya enteng. Tapi kalau misalkan olinya sudah kering, kira-kira gerakannya masih bisa napa mboten? Ya masih bisa, tapi nanti akan menggerus dinding-dinding ini karena sudah nggak ada pembatas lagi, sudah nggak ada olinya. Oli bisa dijoki napa mboten nggih Bapak Ibu nggih? Oline manusia bisa dijoki mboten? Sebenarnya tidak, tapi sekarang teknologinya ada Bapak Ibu untuk menambah oli. Nah, nanti tinggal dilihat. Kalau ada masalah sendi nanti dilihat dulu. Ada sampai seperti ini enggak? Kalau ada gerigi-gerigi, ini akan menyebabkan rusak di bagian penggerak yang atas. Akan tergerus, muncul erosi. Nah, makanya nanti setiap kali jenengan mau bergerak, ketika sudah ada krepitasi atau ada osteofit, ketika menggerakkan pertama, krek, krek, krek. Ketika udah jalan agak lama baru agak enteng. Itu berarti jenengan sudah ada gerigi-gerigi ini. Penyebabnya awalnya apa Bapak Ibu? Berat badan, kemudian oli yang menurun, aktivitasnya masih pol-polan. Akhirnya dampaknya sendinya nggak mampu untuk bekerja lagi. Kalau sudah sampai seperti ini, ya kemungkinan ganti sendi Bapak Ibu. Ada Pak dokter untuk operasi ganti sendinya? Ada, tetapi nggih tidak bisa sesempurna sendi pada umumnya. Jadi Bapak Ibu, untuk terkait ini osteoporosis. Jadi kalau badan kok pegel-pegel, kemudian gampang capek dan sebagainya. Oh, ini nggak bisa dijalankan ya. Nah, waktunya soalnya durasinya nggak banyak. Nah, nanti kita bisa sambil diskusi. Terus tipsnya apa Pak Dokter? Tipsnya itu adalah hindari pola hidup tidak sehat. Kemudian yang kedua, gizi yang seimbang. Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kita masuk dulu yang pertama. Penyebab utama masalah di lansia itu banyak orang yang berpendapat. Yang pertama keturunan, ya mbah mbiyen kaya ngono, berarti kemungkinan anak turunan seperti itu. Tapi ternyata cuma 8% Bapak Ibu. Jadi kalau bapaknya dulu diabetes atau hipertensi, anak itu kemungkinan cuma 8%. Jadi belum tentu. Lingkungan itu gara-gara aktivitas tinggi dan sebagainya, itu cuma 29%. Pelayanan kesehatan, jadi ada tidaknya pelayanan kesehatan itu cuma berdampak 10%. Yang paling besar apa Bapak Ibu? Perilaku. Jadi ini yang paling besar pengaruhnya, ini menurut Hendrik Bloom. Nomor 1 terkait gaya hidup. Kalau sudah punya kebiasaan, ini akan sangat sulit untuk dirubah.
Karena di dalam otak, karena sudah menjadi kebiasaan, itu sudah menjadi refleks, sudah menjadi mandat. Jadi sulit kalau kita itu tidak melakukan itu. Ini yang harus kita mulai sikapi, apa sih kebiasaan saya yang tidak baik dan sekarang sudah harus mulai saya perbaiki. Yang pertama, apa saja yang menyebabkan terjadinya stres? Karena stres itu masalah terbesar sebenarnya. Jenengan minum gula, minum garam, asalkan jenengan nggak stres, metabolisme tubuh itu nggak terlalu bermasalah Bapak Ibu. Terus taunya stres itu gimana ya Bapak Ibu ya? Stres itu kalau dalam dirinya ngevaluasi itu tahu stres atau tidak itu taunya dari mana? Dari mana Pak? Pak polisi kalau dapat stres itu biasanya dari atasan ya? Ya kalau sudah waktunya kumpul terlambat, nah itu pasti stres itu. Yang pertama kalau stres itu pasti akan kelihatan dari pola tidur, insomnia, sulit tidur. Yang dikategorikan sulit tidur itu sulit mau tidur atau ketika sudah tidur bangun tengah malam tidak bisa tidur lagi, itu insomnia Bapak Ibu. Jadi ketika insomnia ini harus dicek, siang akan berdampak ke aktivitas tidak? Kalau tidak berdampak berarti tidak perlu diobati. Tapi kalau berdampak, siang kok lemes, aktivitas terganggu, gampang marah, apa-apa kok serba nggak kebenaran, itu berarti harus diobati. Yang kedua depresi. Depresi itu apa Bapak Ibu? Depresi itu dia ngelukro tapi pakai banget. Ada gangguan tidur juga nggak kalau orang depresi? Ada. Kalau gangguan tidurnya yang seperti apa? Ketika mau tidur itu dia bisa tidur, tapi tiba-tiba tengah malam dia bangun, kemudian muncul gelisah di tengah malam itu, sampai dia ketakutan mau tidur lagi. Depresi ini yang paling parah sampai muncul paranoid. Paranoid itu apa Pak Dokter? Berpikir semuanya itu menyerang dia. Jadi ketika dia depresi, dia ketakutan. Wah ini jangan-jangan saya baru ada yang mengguna-guna. Itu paranoid Bapak Ibu. Jangan-jangan saya ini ada yang ini dan sebagainya. Ini mesti gara-gara itu dan sebagainya. Itu udah muncul paranoid. Itu harus diobati. Padahal kalau disikap itu kalau ngobrol biasa masih nyambung Bapak Ibu. Tetapi ketika muncul seperti itu, fungsi dalam tubuhnya yang nggak kelihatan itu muncul masalah. Kemudian yang ketiga kecemasan. Kalau orang cemas, itu tandanya mau tidur sulit. Kalau sudah tidur, kebablasan. Tapi kalau mau tidur sulit orang cemas itu. Jadi serba kepikiran. Ketika mau melaksanakan aktivitas, dia biasanya agak sedikit tremor juga. Kemudian gampang ketakutan dan sebagainya, itu cemas. Hipertensi itu bisanya dicek pakai tekanan darah. Tensi berapa Bapak Ibu yang normal? 120/80 nggih. Kalau usia 60, tekanan darahnya Bapak Ibu yang normal berapa nggih? Ya, 160 itu masih normal Bapak Ibu. Ya. Jadi memang bertambahnya usia itu batas tekanan darah itu juga akan menyesuaikan kondisi. Ini nggak bisa dipukul rata semua manusia, nggak bisa Bapak Ibu, karena ada yang ketika masih muda itu tekanan darah normalnya itu cuma 100/70. Kalau sudah tua paling ya cuma 130 atau 140. Kalau udah usia 65, 70 itu kalau dicek tensi ya cuma 140. Perlu obat nggak Pak Dokter? Tidak perlu obat yang kayak gitu. Itu sudah naluriah. Jadi sistem dalam tubuh itu kalau saya ibaratkan jantung tambah usia, dinding-dindingnya itu kan yang awalnya elastis tambah kaku jadinya. Jadi bisa bayangkan kalau kita ngompo, kalep yang untuk ngompo itu kalau karetnya elastis kan enak nggih Bapak Ibu nggih. Tapi kalau karetnya nggak elastis kira-kira tambah rasa gejotnya mboten. Itu yang bikin tekan darah naik. Terus pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu saya ibaratkan karet pentil. Kalau masih muda karet pentilnya elastis. Mau dikompo kayak gimana atau balon, saya ibaratkan kayak
Saya kompo ya tambah besar, tambah besar, tambah besar bagus. Tapi kalau udah tua kira-kira pentil tua gimana Bapak Ibu? Gampang pecah, terus tidak elastis, kaku. Ya jantung pompanya tambah kenceng, maka tensi otomatis juga tinggi. Nah makanya ketika Bapak Ibu hipertensi ini yang bisa mengkategorikan perlu obat tidak, lebih baik dokter. Jadi jangan disamakan Bapak Ibu, biasanya tekanan darahnya waktu masih muda 120, ketika jenengan sudah usia 70 tahun 160 harus minum obat, itu belum tentu. Karena nanti akan dilihat berdampak ke gejala apa tidak. Nah ini biasanya, muncul gejala apa tidak, ini menjadi parameter. Berikutnya adalah obesitas. Obesitas itu apa Bapak Ibu? Iya, kegemukan. Kemudian merokok, alkoholik, serangan asma, angina pectoris itu penyakit angin duduk atau jantung koroner, kemudian yang terakhir stroke. Nah ini faktor resikonya tadi. Yang paling sering stres itu ada juga penyebabnya karena di rumah cuma mager saja. Mager itu apa Bapak Ibu? Males gerak. Nah ketika malas gerak ini menyebabkan tadi banyak masalah, obesitas, diabetes, hiperkolesterol, hipertensi, jantung koroner, stroke, osteoporosis, osteoartritis, dan nyeri punggung. Ternyata jarang gerak itu masalahnya lebih banyak ya Pak Dokter? Iya, betul. Orang yang banyak aktivitas, banyak gerak, aktivitasnya sosialnya masih bagus, stresnya cenderung lebih rendah. Jadi banyak di rumah itu ternyata banyak masalah Bapak Ibu. Terus yang perlu saya ingatkan tentang pola konsumsi, yang pertama, Bapak Ibu kalau tidak punya penyakit tertentu jangan tara. Tara itu nggak mengkonsumsi sesuatu. Ada yang ketika saya komunikasi sama penduduk di suatu desa itu, Pak Dokter saya sudah tua, saya nggak makan ayam, saya nggak makan daging-dagingan. Padahal itu diperlukan Bapak Ibu. Jadi kita jangan tara sendiri tanpa indikasi. Padahal kita nggak punya masalah, kita mengurangi semuanya. Nah kalau usia lanjut yang penting mulai kurangi gorengan-gorengan, kemudian gula, garam, karena gula itu ternyata masalahnya dampaknya banyak Bapak Ibu. Mulai dari resiko kanker tinggi, mulai resiko ke gampang penyakit sendi juga banyak. Karena bakteri itu makanannya gula. Kalau kita itu punya penyakit diabetes, kemudian kita itu masih konsumsi gula, bakterinya itu masih seneng banget itu untuk wah saya masih ada yang menghidupi kan begitu, karena gula-gula itu masih banyak masuk. Oleh karena itu gula kalau bisa saran saya sekarang mulai dikurangi. Kalau saya bilang gula sama lemak-lemakan, gorengan-gorengan berbahaya mana Bapak Ibu? Berbahaya banyak konsumsi gula atau goreng-gorengan? Pilih salah satu kalau ini gula. Betul Bapak Ibu. Penelitian orang barat dulu, kenapa nggak banyak nyoroti masalah gula? Karena yang buat penelitian sponsornya dari pabrik-pabrik gula. Tapi karena sekarang sudah tidak ada yang mensponsori, akhirnya mereka juga belak-belakan. Masalah kegemukan, masalah penyakit sendi, masalah osteoporosis, itu penyebab utamanya dari gula Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu berhasil mengontrol pola gaya hidup kita untuk dikit-dikit harus yang manis, insya Allah masalah radang sendi coba aja dilihat. Radang sendinya semakin sering kambuh apa tidak? Karena adanya peradangan itu karena ada glukosa. Kalau glukosanya rendah, peradangan itu akan makin sulit. Jadi kalau misalkan panjenengan punya infeksi juga, kalau jenengan masih suka konsumsi yang manis-manis, bakterinya akan lebih kuat melawan antibiotik. Makanya kalau bisa sekarang kita pola jaga gula itu mulai menjadi kebiasaan. Selain gorengan-gorengan juga. Tapi kalau saya bilang gula sama gorengan-gorengan, minyak-minyakan, berbahaya mana Bapak Ibu? Gula. Ini yang harus kita biasakan. Sedangkan budaya kita tadi yang sulit dirubah, ya nyuguh ora legi berarti apa Bapak Ibu? Medit. Nah, sekarang harus mulai bisa dibedakan gitu Bapak Ibu nggih. Karena itu problemnya. Perbanyak makan sayur dan buah, aktif bergerak, kemudian atasi stres, berhenti merokok, konsumsi alkohol dan juga narkoba sudah nggak boleh lagi ketika lansia. Kemudian pemeriksaan atau konsultasi kesehatan yang teratur.
Nah, aktivitas fisik olahraganya apa Pak Dokter? Terus saya sekarang olahraganya, kalau Bu Pamela olahraganya udah luar biasa, jalan dan sebagainya. Tapi nanti Bapak Ibu olahraga bisa dilaksanakan apa saja. Tujuannya untuk bugar. Jadi tujuannya ini untuk badan bugar. Nah, untuk pilihan olahraganya, pilih olahraga yang aman. Jadi kalau sudah punya masalah lutut, masalah sendi, kalau bisa upayakan olahraga-olahraga yang ringan. Pakai pakaian yang menyerap, kemudian dilakukan di luar ruangan. Syukur bisa pagi atau sore hari. Tujuannya apa? Melancarkan aliran darah, tubuh lebih bugar. Kalau bugar, stres otomatis lebih rendah. Otot akan lebih kuat. Jadi kalau Bapak Ibu cuma mager, otot itu nanti akan, kalau banyak tidur di rumah, otot itu nanti akan bilang ke otak, nggak usah mempeng-mempeng merintah kita, karena kita itu nggak kamu suruh bergerak. Jadi ya gini-gini aja. Maka otomatis otot akan mengecil Bapak Ibu. Kalau ototnya mengecil, kira-kira jenengan bisa aktivitas maksimal nggak? Tidak bisa. Jenengan mau bangkit dari kasur saja, jenengan kalau nggak terbiasa melatih otot untuk bergerak, otot itu nanti akan bilang ke otak, wis rasa ngoyo-ngoyo, biasanya kan ratau dinggo aktivitas kan gitu. Maka otomatis dia otot akan mengecil. Kalau mengecil jenengan bisa nyapu biasanya. Kira-kira kalau sudah sering mager tiduran terus, kira-kira bisa nggak ototnya dipakai untuk nyapu saja yang ringan? Tidak bisa Bapak Ibu, karena ototnya akan mengecil. Makanya bugar, melatih otot itu semuanya dari aktivitas fisik olahraga. Termasuk menjaga keseimbangan, nggak gampang vertigo, kemudian daya tahan tubuh nggak gampang sakit, kemudian mencegah diabetes, hipertensi dan sebagainya. Kemudian mencegah ketegangan atau cemas. Jadi banyak ya Bapak Ibu manfaat dari olahraga. Terus apa Pak Dokter olahraganya? Yang pertama melakukan pekerjaan rumah. Melakukan pekerjaan rumah. Nyapu. Kalau saya itu ngobrol sama Kanjeng Jatiningrat itu, olahraganya beliau itu nyapu halaman. Itu bisa hampir 1 jam kalau saya tanya beliau itu. Tapi saya tahu habis itu olahraga masih ada jemparingan dan sebagainya. Wah, itu luar biasa. Jadi beliau itu yoswa berapa nggih berarti 70 atau 80 ya Pak? 80 nggih, tapi nggak kelihatan nggak kelihatan lansia, masih kelihatan muda, seger menika. Untuk ibu-ibu aktivitas meskipun punya rewang dan sebagainya, kalau bisa yang aktivitas yang menggerakkan tetap kalau bisa dikerjakan. Karena ini melatih tubuh, koordinasi tubuh, otot dan sebagainya. Tapi jangan yang ngoyo sampai akhirnya semuanya ditandangi ngepel dan sebagainya. Aktivitas yang ringan aja yang tujuannya untuk bergerak. Yang kedua, berjalan-jalan. Berjalan yang seperti apa Pak Dokter? Yang seperti apa? Paling bagus untuk usia lanjut itu berjalan yang penting statis. Jadi kecepatan itu jangan ngebut di awal, habis itu terus kecapean, habis itu terus pelan, itu nggak berhasil Bapak Ibu olahraganya. Jadi mending kalau jenengan nggak bisa cepat, jalan aja pelan dari awal sampai akhir pelan. Tapi kalau yang paling ideal jalan agak cepat, sedang. Terus durasinya berapa lama? 30 menit. Karena ketika 30 menit, tubuh ini akan membakar yang ada di dalam pembuluh darah. Tapi kalau jenengan badminton, voli, senam aerobik dan sebagainya, dia cuma membakar yang ada di otot saja. Padahal yang kita perlu bersihkan yang ada di pembuluh darah, karena nanti sirkulasi akan lebih baik. Jogging atau lari dengan kecepatan sedang, ini juga yang biasanya dilakukan sama Bu Pamela sama komunitasnya yang Bu? Nordic. Nggih, pakai tongkat. Karena ketika pakai tongkat, beban yang ada di area penampang tubuh dia akan diminimalkan. Sehingga aktivitas bisa jalan. Pak Dokter, tapi saya sendi udah sakit dan sebagainya. Sebenarnya ada juga senam lansia. Nah, coba nanti browsing senam lansia. Jadi senamnya itu bukan yang gerakannya banyak Bapak Ibu. Jadi cuma di area-area tertentu, tetapi ini sangat penting untuk menjaga kebugaran. Terus yang terakhir berenang. Berenang ini harus dengan pengawas. Cukup mahal karena nanti kalau udaranya dingin, ini bisa resikonya jadi sakit.
Kalau misalkan sekarang musim hujan, panjenengan bisa punya alat sepeda statis atau kayak semacam treadmill itu di rumah. Jadi nanti bisa jalan atau untuk sepeda statis, yang penting menggerakkan tubuh untuk berkeringat. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan berkalanya ini untuk ngecek diri. Kira-kira saya habis melakukan suatu treatment olahraga sama sebelum olahraga sama sesudah ada perubahan apa tidak dan sebagainya. Nah, jadi ada bisa juga untuk pemeriksaan fisik, kemandirian, gizi, fungsi indera, laborat, kemudian mental psikologi ini juga bisa. Kemudian saran saya yang terakhir adalah nikmati hidup. Perkuat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, tetap aktif dari segi jasmani dan rohani dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Kalau saya ringkas dari awal sampai akhir cuma satu kata, bahagia. B, berat badan berlebih supaya dihindari. A, atur makanan hingga seimbang. H, hindari faktor resiko penyakit degeneratif. A, agar terus berguna dengan mempunyai kegiatan atau hobi yang bermanfaat. G, gerak badan teratur wajib dilakukan. I, iman dan takwa ditingkatkan, hindari dan tangkal situasi yang menegangkan. A, awasi kesehatan dengan memeriksa badan secara teratur. Siap Bapak Ibu? Siap. Bismillah, insya Allah kita tambah sehat semuanya Bapak Ibu. Mari kita sibukkan hari-hari kita dengan bahagia. Karena kalau kita itu bertakwa, bahagia itu yang nanti akan sibuk mencari kita. Sekian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan untuk kita berdiskusi sebelum waktu buka pada sore hari ini? Semoga. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nah, okay. Semoga Bapak. Okay. Termasuk olahraga yang teratur Bapak Ibu. Yang penting sepedanya nggak boleh ngayuhnya yang sampai kalau denyut jantung itu lebih dari 100 atau 120 kali per menit. Jadi kalau tambah usia ya 125 ya. Ya, heart rate-nya. Jadi kita kalau bersepeda saya sarankan untuk yang lansia kecepatan harus sama, Bapak. Jadi beban ototnya itu nanti mempengaruhi ke otot. Jadi jangan sampai yang kayuhan berat, tetapi kayuhan yang sedang. Kemudian 30 menit itu kecepatan kalau bisa statis. Nah, cuma masalahnya kalau di jalan itu ya naik turun. Yang kedua kalau ada lawan berhenti kan gitu nggih. Makanya kalau sepeda itu sebenarnya sulit. Saya mau masukkan tadi sulit karena kalau saya bersepeda sendiri ini baru jalan 5 menit sudah ada yang clever kan kayak gitu. Jadi mau mendapatkan kecepatan rutin sampai 30 menit untuk bisa membakar yang sampai di pembuluh darah itu sulit Bapak. Jadi, tapi itu masuk aktivitas yang bisa dianjurkan, asalkan tidak membebani. Oke. Tensi saya sering 160 per 80, 155 per 75, 165 per 83. Ada keluhan sering sakit di sini nggak Pak? Di sini. Cuma nyeri aja. Kalau tensinya tinggi, jangan gampang titiannya. Rasanya kepala itu kayak diikat. Enggak, berarti aman Pak. Insya Allah sepertinya aktivitas sekarang tetap lanjut aja. Nah itu tulang Pak. Nggih, entong-entong. Itu tulang atau di bagian otot itu. Nah coba kalau yang di bagian otot, entong-entong itu biasanya aktivitasnya ada yang ini enggak bebani ke bagian otot situ apa tidak? Bagus ya Pak ya, insya Allah ya. Enggak perlu obat insya Allah, yang penting olahraga. Nggih Pak Agus. Kalau saya ketemu orang yang saraf terjepit, selalu ada cerita dulu pernah jatuh, dulu pernah bener nggak? Atau apa sebenarnya faktornya? Ya, saraf kejepit itu, jadi ini saya contohkan apa namanya tulang kita ya.
tulang kita. Setiap tulang iga itu ada jonjot saraf yang dari otak itu ke vaskulernya, ke area tubuh tertentu. Di setiap tulang iga itu ada cabang keluar. Nah, kalau misalkan jarak antara tulang iga itu ada penyempitan gara-gara jatuh, kemudian kompresi atau fraktur, maka dia akan menyempit. Saraf yang harusnya keluar, nggak ada tahanan, dia menyempit, jepit di di area saraf itu. Maka dia nanti akan mengeluh nyeri terus sampai ada proses untuk dibuka lagi sarafnya. Terus taunya gimana saraf kejepit? Cara meriksanya gimana Pak Dokter? Yang pertama suruh tidur terlentang di area yang datar. Kemudian coba diangkat kakinya. Panjenengan yang angkat. Ya, diangkat sampai 30 derajat, 45 derajat. Nyeri apa tidak? Kalau nyeri berarti positif. Itu saraf kejepit. Sama kayak kaki kanan, kaki kiri coba diangkat. Terus ada juga manuver seperti ini, ditekuk, ditekan. Nyeri apa tidak? Kalau nyeri berarti positif. Jadi saraf kejepit gampang Bapak Ibu. Nah, kalau cerita bahwa waktu kecil jatuh hubungan, asalkan di bagian tulang tulang vertebranya, tulang yang ada di sini itu aman, nggak ada penyempitan, itu bukan tulang kejepit, bukan saraf kejepit. bukan masalah cerita. Bukan masalah itu. Jadi harus di ronsen dulu, ada penyempitan atau tidak. Kalau sampai saraf yang keluar itu kegencet, itu saraf kejepit. Setiap ngeden itu biasanya sakit. Karena ketika ngeden itu tekanan intrakranial naik. Otomatis ketika ada saraf kejepit, dia langsung biasanya juga nanti akan langsung rasanya nyeri juga kalau ngeden. Nah, jadi nanti baiknya ronsen. Tapi kalau paling bagus MRI. Kalau pengen tahu saraf kejepitnya seperti apa, sakitnya seperti apa. Cuma kalau yang biasa penyakit orang nyetir bawa mobil, itu juga biasanya sakit juga kayak saraf kejepit. Bahkan sampai jalan itu dengkek-dengkek banget, sampai sesak napas dan sebagainya. Tapi problem utamanya biasanya karena masalah otot. Taunya gimana? Sama, suruh tidur terlentang, kakinya diangkat. Sakit enggak? Sakit nggak? Ronsen aman, berarti kemungkinan otot. Terus otot itu paling sering gara-gara apa? Kalau penyetir. Nah, kalau ibu-ibu kan biasanya disetiring ya, biasanya nggak kena masalah ini. Tapi kalau untuk bapak-bapak itu biasanya masalah. Terutama kaki kanan atau kaki kiri Pak biasanya? Kaki kanan, terutama yang masih manual. Ini pengaruh mobil kalau masih manual. Ini penyakitnya sama nanti seperti ini. Solusinya gimana Pak Dokter? Kalau jenengan yakin bukan karena pernah jatuh, pernah benturan, jenengan gampang. Ini ditarik. Kemudian seperti ini. Ini benar-benar ditarik. Kemudian seperti ini. Tiap pagi stretching, ini diangkat seperti ini. Kemudian perenggangan seperti ini. Pokoknya di bagian sini. Dilakukan 30 menit, cuma di bagian kaki aja. Insya Allah nanti ototnya langsung berkurang itu nyerinya. Kalau bener nyeri punggung. Sudah azan gitu Pak. Oke, ingatan Bapak Ibu sekalian, matur nuwun, semoga ada manfaat dalam proses hari ini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.